Dewi Rambut Kencana, legenda putri bambu dari tepi Sungai Kertasari. Konon, di sebuah lembah yang subur, mengalirlah sebuah sungai besar bernama Kertasari. Airnya jernih, memantulkan bayangan Gunung Wilis yang berdiri gagah di kejauhan. Di tepi sungai itu tinggal sepasang suami istri petani, Kisadewa dan Nyai Retno, yang sudah puluhan tahun menikah, namun belum juga dikaruniai keturunan. Setiap malam mereka bersimpuh di bawah cahaya bulan, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi seorang anak, walau hanya seorang saja. Pada suatu pagi yang berkabut, ketika Nyai Retno turun ke sungai untuk mengambil air, ia melihat seruas bambu kuning yang sangat besar, hanyut dan tersangkut di antara akar-akar pohon beringin. Bambu itu bercahaya lembut, seolah menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Dengan hati berdebar, Kisadewa dipanggil untuk membelah bambu tersebut. Ketika bambu terbuka, terdengarlah tangisan bayi yang merdu, dan tampaklah seorang bayi perempuan mungil yang kulitnya bercahaya keemasan, seolah titisan dewa dari kahayangan. Suami istri itu menangis haru. Mereka memungut bayi tersebut sebagai anak sendiri dan menamainya Dewi, sebagai tanda syukur atas anugerah yang mereka yakini datang dari langit. Sejak saat itu, kehidupan Kisadewa dan Nyai Retno berubah. Sawah mereka selalu subur, ternak mereka selalu sehat, dan desa mereka tak pernah kekurangan hasil bumi. Penduduk desa percaya bahwa Dewi adalah berkah yang dititipkan para dewa kepada bumi. Tahun berganti tahun, Dewi tumbuh menjadi gadis yang jelita. Wajahnya bersih bercahaya, tutur katanya lembut, dan hatinya seluas samudra. Namun yang paling menakjubkan dari dirinya adalah rambutnya, panjang terurai hingga 1 meter, hitam berkilau bagai sutra basah yang ditimpa cahaya bulan. Konon, setiap helai rambutnya mengandung sisa-sisa cahaya kahayangan yang dibawanya sejak lahir, sehingga bila tertimpa sinar matahari, rambut itu akan berkilau keemasan. Dewi tumbuh sebagai gadis yang sederhana, meski memiliki keelokan luar biasa. Ia gemar membantu ibunya menenun kain dan menanam padi bersama ayahnya. Namun ia memiliki satu kebiasaan yang disukainya sejak kecil, yaitu mandi di kejernihan Sungai Kertasari setiap pagi sambil menguraikan rambutnya yang panjang agar terkena embun dan udara segar. Pada suatu pagi, ketika Dewi tengah bersisir di tepi sungai, beberapa helai rambutnya yang rontok terjatuh ke permukaan air. Rambut-rambut itu tidak tenggelam, melainkan mengapung dan mengalir mengikuti arus sungai yang berkelok-kelok, melewati hutan, lembah, dan padang ilalang, menempuh perjalanan yang jauh tanpa seorang pun tahu kemana ia akan bermuara. Jauh di hilir sungai, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kertajaya yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Kerajaan itu memiliki seorang putra mahkota bernama Jenggala, seorang pangeran gagah berani yang terkenal akan keberanian dan ketampanannya, namun juga dikenal sombong lantaran belum pernah ada wanita yang mampu menawan hatinya. Pada hari itu, seperti biasa, Jenggala tengah mandi di sungai yang menjadi bagian dari wilayah kerajaannya, dikawal oleh 10 pengawal setia yang selalu siap siaga menjaganya. Ketika air mengalir tenang, tiba-tiba sesuatu yang berkilau tersangkut di antara jarinya. Ia mengangkatnya ke permukaan, dan betapa terkejutnya ia melihat seuntai rambut hitam yang panjangnya nyaris 1 meter, berkilau bagai benang sutra yang ditenun dari cahaya bulan. Jenggala terpaku. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat rambut seindah itu. Dalam hatinya, tumbuh rasa penasaran yang begitu dalam, seolah rambut itu membawa bisikan gaib yang memanggil-manggil jiwanya. Ia pun bertitah di hadapan para pengawalnya dengan suara yang tegas dan sungguh-sungguh. "Aku bersumpah, akan kutemukan pemilik rambut ini, walau harus menyusuri sungai ini hingga ke hulunya sekalipun. Jika wanita pemilik rambut ini seindah rambutnya, akan kupersunting ia menjadi permaisuriku." Keesokan harinya, Jenggala bersama 10 pengawalnya berangkat menyusuri Sungai Kertasari melawan arus, menuju ke hulu tempat rambut itu berasal. Perjalanan itu tidaklah mudah. Mereka harus menembus hutan belantara yang lebat, mendaki tebing-tebing terjal, dan menyeberangi jeram yang deras arusnya.
Di tengah perjalanan, rombongan itu dihadang oleh sekawanan perampok hutan yang dipimpin oleh seorang begal bernama Rukmana. Namun, dengan keberanian dan kesigapan pedangnya, Jenggala berhasil mengalahkan Rukmana dalam duel yang sengit, hingga sang begal pun bertekuk lutut dan memilih mengabdi sebagai penunjuk jalan sebagai balasan atas nyawanya yang diampuni. Belum usai satu rintangan, mereka pun harus menghadapi seekor ular naga sungai bernama Naga Baruna, penunggu sebuah jeram yang ganas, yang murka karena rombongan itu dianggap mengusik wilayahnya. Dengan kesabaran dan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan, Jenggala berhasil meredakan amarah sang naga dengan menunjukkan ketulusan niatnya, membuat Naga Baruna akhirnya bersedia menunjukkan jalan tercepat menuju hulu sungai, tempat air itu bersumber. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan, sampailah rombongan itu di sebuah lembah yang asri, tempat sungai Kertasari berhulu jernih dan tenang. Dan di sanalah, di bawah naungan pohon beringin tua, Jenggala melihat seorang gadis tengah mandi sambil menguraikan rambutnya yang panjang berkilau, persis seperti rambut yang selama ini dicarinya. Jenggala terpana, wajah gadis itu begitu jelita, seakan cahaya matahari pagi berpadu dengan embun yang belum sirna. Ia pun memberi hormat kepada para pengawalnya untuk menjaga jarak, lalu melangkah mendekat dengan sopan, menyapa sang gadis yang tak lain adalah Dewi. Dewi yang semula terkejut, segera menenangkan diri kala melihat kesungguhan dan kesantunan sang pangeran. Jenggala pun menceritakan kisah rambut yang mengalir hingga ke kerajaannya, serta sumpah yang telah ia ikrarkan. Dewi tersenyum haru, namun ia bukanlah gadis yang mudah luluh hanya karena penampilan dan kedudukan seorang pangeran. "Wahai pangeran," ujar Dewi lembut, "hati seorang wanita bukanlah mahkota yang bisa direbut dengan pedang atau hadiah yang bisa dipetik semudah memungut rambut yang hanyut. Jika benar niatmu tulus, buktikanlah dengan kesabaran dan kesetiaan, bukan hanya dengan sumpah semata." Ucapan itu justru membuat Jenggala semakin kagum. Ia yang selama ini dikenal sombong, kini merasa jatuh hati bukan hanya pada rupa, melainkan pada budi pekerti Dewi yang luhur. Sejak hari itu, Jenggala memutuskan untuk tinggal sementara di desa tepi hulu sungai, membantu Kisadewa bekerja di sawah, menimba air, dan belajar hidup sederhana demi membuktikan ketulusan cintanya. Namun kebahagiaan itu tidak berjalan mulus. Kabar tentang kecantikan Dewi dan kedatangan Pangeran Jenggala rupanya telah terdengar hingga ke telinga Adipati Kertawana, seorang bangsawan licik dari Kadipaten seberang gunung yang telah lama menginginkan Dewi sebagai istrinya, namun selalu ditolak secara halus oleh keluarga Kisadewa. Dengan hasutan dan kelicikannya, Adipati Kertawana mengirim pasukan bayarannya untuk menculik Dewi pada malam hari dengan maksud memaksanya menikah secara sepihak. Namun rencana itu tercium oleh Rukmana, sang mantan begal yang kini setia kepada Jenggala. Ia segera memberi kabar kepada sang pangeran. Malam itu juga ketika para penculik hendak membawa Dewi pergi, Jenggala dan para pengawalnya berhasil mencegatnya di tepi hutan. Terjadilah pertarungan sengit di bawah cahaya purnama-purna. Jenggala bertarung dengan gagah berani melawan pasukan Adipati Kertawana. Sementara Dewi dengan keberanian yang tak disangka turut membantu menghalau musuh dengan melemparkan bambu-bambu tajam yang ia susun dari sisa bambu kelahirannya, seolah bambu itu kembali menjadi pelindungnya seperti dahulu ia dilindungi ketika masih bayi. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Jenggala. Adipati Kertawana yang licik akhirnya melarikan diri dengan malu dan tidak pernah lagi berani mengusik kedamaian desa itu. Peristiwa itu semakin menyatukan hati Jenggala dan Dewi, yang kini saling percaya bukan hanya karena cinta, tetapi juga karena telah melewati bahaya bersama-sama. Setelah membuktikan kesungguhan cintanya selama berbulan-bulan, Jenggala kembali ke kerajaannya untuk meminta restu ayahandanya, Sang Raja Kertajaya. Sang Raja yang bijaksana mendengar kisah keberanian dan ketulusan hati putranya dengan sukacita merestui pernikahan itu. Bahkan turut memuji kesederhanaan dan kebajikan Dewi yang telah mengubah watak sang pangeran menjadi lebih rendah hati. Pernikahan pun digelar dengan meriah di tepi sungai Kertasari, tempat pertama kali rambut Dewi ditemukan. Seluruh penduduk desa dan rakyat kerajaan berbondong-bondong hadir merayakannya.
Kisah Dewa dan Nyai Retno menangis bahagia menyaksikan putri angkat mereka yang dahulu ditemukan dalam balutan bambu, kini menjadi seorang permaisuri yang dicintai rakyatnya. Konon, pada malam pernikahan itu, langit di atas Sungai Kertasari dihiasi cahaya keemasan yang turun perlahan, seolah para dewa turut merestui dan menyambut kembali salah satu titisan mereka yang telah menemukan kebahagiaan sejatinya di dunia manusia. Setelah menikah, Jenggala dan Dewi memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana, menjadikan Kertajaya sebagai negeri yang makmur dan damai. Dewi tak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering kembali ke desa tepi hulu sungai untuk menengok kedua orang tua angkatnya dan membantu rakyat kecil. Hingga kini, masyarakat setempat percaya bahwa jika seseorang menemukan seuntai rambut panjang mengapung di aliran Sungai Kertasari, terutama pada pagi hari berkabut, itu adalah pertanda datangnya rezeki dan jodoh yang baik. Sungai itu pun hingga sekarang dikenal dengan nama Sungai Kertasari, dan sebuah mata air jernih di hulunya dinamai penduduk setempat sebagai Sendang Dewi, untuk mengenang sang putri bambu yang rambutnya membawa cinta sejati dari hilir hingga ke hulu. Demikianlah legenda Dewi Rambut Kencana dan Pangeran Jenggala, kisah tentang ketulusan hati yang mampu menembus rintangan sejauh dan sesulit apapun, serta bukti bahwa cinta sejati tidak lahir dari keindahan semata, melainkan dari kesabaran dan kesetiaan yang tulus.